Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Zahra Diatunisa dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional itu adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Perdagangan internasional juga bisa dapat diartikan sebagai tukar-menukar atau jual-beli barang antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perdagangan internasional memiliki faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya yaitu ada satu, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda sehingga menghasilkan sumber daya alam yang berbeda juga. Yang kedua, adanya perbedaan sumber daya manusia. Kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia setiap negara itu berbeda-beda. Yang ketiga, adanya keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, adanya selera atau diferensi produk, yaitu masyarakat yang masih menyukai produk-produk luar walaupun di negaranya sudah ada. Yang kelima, adanya perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi dari setiap negara berbeda-beda. Selanjutnya yang keenam, ada kemampuan negara memproduksi barang dan jasa. Yang ketujuh, ada perbedaan biaya produksi. Yang kedelapan, adanya perbedaan sosial dan budaya. Perdagangan internasional juga memiliki faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah ada 7 faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, adanya kebijakan proteksi oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi perekonomian domestik atau perekonomian di dalam negaranya dari tindakan negara yang memiliki Ada 7 faktor penghambat di perdagangan internasional. Yang pertama, adanya kebijakan proteksi oleh pemerintah. Yang dimaksud adalah pemerintah berkewajiban untuk melindungi perekonomian domestik atau perekonomian dalam negaranya dari perusahaan asing yang tidak adil. Yang kedua, adanya apresiasi mata uang dalam negeri. Yang ketiga, adanya kualitas sumber daya yang rendah. Kualitas sumber daya ini juga termasuk dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang keempat, adanya perbedaan sistem pembayaran antar negara. Sistem pembayaran antar negara ini sangat sulit jika dilakukan. Kalau misalkan dilakukan, itu akan mengakibatkan resiko yang sangat tinggi. Yang kelima, ketika terjadinya perang, perdagangan internasional di salah satu negara itu mengalami penghambatan. Yang keenam, adanya proteksi wilayah regional. Yang ketujuh, jarak antar negara itu yang sangat jauh. Jika jarak antar negara yang sangat jauh, maka akan menghasilkan harga atau produksi barang itu meningkat sehingga meningkatkan tinggi harga produksi di setiap negara. Setelah mengetahui faktor pendukung dan penghambat perdagangan internasional, mari kita mempelajari tentang teori-teori perdagangan internasional. Teori-teori perdagangan internasional itu ada 2 teori, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik memiliki 2 macam, yaitu teori klasik mempunyai 2 macam, yaitu ada teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak ini awalnya dikemukakan oleh Adam Smith. Yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara untuk melakukan spesialisasi barang atau jasa yang akan diperdagangkan. Yang kedua, adanya teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu dimaksud dengan teori ini adalah keunggulan suatu negara atas produksi yang dihasilkan dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan negara lain. Teori yang kedua adalah teori modern. Teori modern ini pertama kali dikemukakan oleh Bertil Ohlin pada tahun 1933 yang dalam bukunya yang berjudul Interregional and International Trade, yang isinya didasarkan atas tulisan gurunya yaitu Eli Hecker. Oleh karena itu, teori ini dikenal juga dengan teori Hecker-Ohlin. Ada 2 benang merah tentang teori ini. Yang pertama adalah perdagangan internasional tidak berbeda jauh dengan perdagangan di daerah.
Dan yang kedua, barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasari atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang diperkembangkan, akan tetapi akan dasar proporsi serta intensi faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Setelah kita mengetahui dan mempelajari tentang faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional dan juga mengetahui tentang teori-teori apa saja yang ada dalam perdagangan internasional, maka sekarang kita belajar kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di setiap negara. Apa sih yang kalian ketahui tentang kebijakan perdagangan internasional? Yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah setiap pemerintah dalam Apa sih yang kalian ketahui tentang kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara di setiap negara-negara yang dipimpinnya. Dan ada dua macam perdagangan internasional. Yang pertama, adanya kebijakan dalam bidang ekspor. Kebijakan dalam bidang ekspor itu ada satu, dari subsidi atau pemasukan yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasanya. Yang kedua ada tarif, yaitu pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Yang ketiga adanya dumping. Dumping ini adalah kebijakan yang menetapkan harga jual barang dari luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di dalam negeri. Yang keempat adanya diskriminasi harga, yaitu penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda-beda. Dan yang kedua adanya kebijakan dalam bidang impor, yaitu pertama larangan impor. Larangan impor ini dikenakan pada jenis barang tertentu yang bertujuan untuk melindungi industri atau barang yang ada di dalam negeri. Yang kedua adanya kuota. Kuota ini yang dimaksud adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tersebut selama kurun waktu tertentu. Hampir setiap negara melakukan perdagangan internasional. Berikut adalah tujuan dari perdagangan internasional. Ada 3 tujuan setiap negara melakukan perdagangan internasional. Yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Upaya ini untuk mendorong ekonomi setiap negara dapat dilakukan melalui peningkatan ekspor serta berusaha untuk menekankan kegiatan impor terhadap negaranya. Yang kedua, untuk melindungi produksi dalam negeri, yaitu dengan cara melalui pelarangan aktivitas ekspor dan impor terhadap barang-barang yang tertentu saja. Seperti Indonesia melarang batik untuk dijual belikan ke negara-negara lain dengan tujuan untuk melindungi kelestarian dan keberlangsungan produksi batik yang ada di Indonesia. Untuk menyehatkan neraca pembayaran, setiap negara berkehendak menghendaki neraca pembayaran selalu ingin surplus atau meningkat. Berikut adalah manfaat dari adanya perdagangan internasional. Yang pertama, dapat menjaga kestabilan harga. Yang kedua, adanya transfer teknologi. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, bisa menambah devisa negara. Yang kelima, memperluas hasil produksi dalam negeri. Yang keenam, meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Dan ke-8, mempererat persahabatan antar negara. Demikian penjelasan tentang perdagangan internasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.